Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 1, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. Kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik teks percakapan. Keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Dan yang kelima, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Menentukan ide pokok dalam teks lisan. Ayo ingat kembali langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lisan. Langkah-langkahnya yaitu: dengarkanlah teks dengan sungguh-sungguh. Catatlah permasalahan atau peristiwa apa yang sedang dibicarakan dalam teks. Tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Sebagai contoh, ayo simaklah paragraf berikut. Amir mengungkapkan, bila dikelola dan dibudidayakan, kata itu bisa dimanfaatkan untuk komoditas ekspor baru. Indonesia merupakan pengekspor kata terbesar di dunia. Kebanyakan kata yang diekspor adalah kata sawah, ungkap Amir. Sayangnya, kata yang diekspor merupakan hasil eksploitasi langsung dari alam, bukan budidaya. Hal itu akan mengancam kelestarian alam. Berdasarkan paragraf tersebut, maka ide pokoknya adalah pembudidayaan kata. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita tentu sudah memahami bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Dengan adanya pulau-pulau, membuat keragaman Indonesia begitu banyak. Keberagaman yang dimiliki negara Indonesia meliputi suku, budaya, bahasa, dan agama. Keragaman tidak membuat negara Indonesia menjadi terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila sudah tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap masyarakat Indonesia. Sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman dan pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat yang damai dan sejahtera, dan terhindar dari perselisihan dan perpecahan. Nilai-nilai luhur Pancasila yang sesuai dengan sila Pancasila. Sila pertama, hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya keberagaman agama, masyarakat Indonesia harus saling menghargai dan menghormati. Nilai-nilai luhur Pancasila, sila kedua, hubungan antara manusia merupakan hubungan yang sesama derajatnya. Kita harus memiliki sikap saling tolong-menolong terhadap sesama. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam sila ketiga Pancasila. Nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Artinya, negara Indonesia harus bersatu dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Nilai-nilai luhur Pancasila, sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Apabila terjadi suatu permasalahan, kita harus menyelesaikan dengan secara musyawarah untuk mufakat. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam sila kelima Pancasila. Setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Kita tentu harus memiliki sikap adil terhadap sesama. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial.
Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Berikut contoh peta negara Indonesia. Terdapat dua macam peta antara lain. Pertama, peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Kedua, peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah, seperti peta tambang, peta flora, dan fauna langka. Selanjutnya, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna antar wilayah di Indonesia berbeda-beda. Berikut akan dijelaskan kenampakan alam, flora, dan fauna berdasarkan pulau-pulau besar di Indonesia. Pertama, Pulau Sumatera. Berikut penjelasannya. Kedua, Pulau Jawa. Berikut penjelasannya. Ketiga, Pulau Kalimantan. Berikut penjelasannya. Keempat, Pulau Sulawesi. Berikut penjelasannya. Kelima, Bali dan Nusa Tenggara. Berikut penjelasannya. Yang keenam, Pulau Papua. Berikut penjelasannya.